Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 43. Suasana hotel milik Tuan Sing. Di luar sana, sepanjang perjalanan masuk ke pintu hotel, telah berjejeran karangan bunga. Ucapan selamat untuk putra sematawayang pengusaha properti dan kuliner, yaitu Sanraders. Dan juga putri sematawayang ahli dokter saraf, yaitu Dr. Jordan. Semua orang menyambut dengan sukacita pesta meriah tersebut. Ballroom hotel telah disulap menjadi begitu indah dan megah, sesuai dengan keinginan kedua ibu pengantin tersebut. Makanan yang tampak begitu lezat pun kini telah berjejeran di atas meja, ditambah dengan beberapa potongan buah dan kek yang tersaji. Beberapa kaum milenial yang ikut serta dalam pesta tersebut tampak sudah membidik kameranya, mengabadikan semua hal yang indah yang bisa ia pajang di media sosialnya. Di dalam sebuah kamar di hotel tersebut, Ethan sudah hampir selesai dengan gaun panjangnya. Pria itu telah rapi sekitar 30 menit yang lalu. Cantiknya istriku, puji Ethan, duduk di ranjang, kepala bersandar di dashboard ranjang, dan kakinya ia luruskan di kasur empuk itu. Kasur yang akan menjadi saksi, di mana untuk pertama kalinya ia akan tidur bersama wanita tercintanya. Membayangkan itu, Ethan jadi tersenyum sendiri. Ayo puji aku juga, puji aku. Batin Ethan. Diam, aku sedang memujimu. Sudah tidak tahan. Pria itu tidak terima. Pujiannya tidak digubris. Beranjak, mendekat menuju ke Kimi setelah menaikkan tangannya, mengusir seorang wanita yang sedari tadi membantu Kimi memakai gaunnya. Kenapa diam? Ethan memeluk Kimi dari belakang. Dagunya ia jatuhkan di pundak Kimi, sedikit mencium aroma khas wanita itu. Memang kamu mau mendengar apa? Kimi menggenggam tangan Ethan yang berada di perutnya. Tersenyum kecil menatap penampilan mereka di cermin. Puji aku juga. Lelaki itu merengek, menegakkan tubuhnya. Apa aku kurang tampan? Kimi mundur. Sok berpikir seraya melihat Ethan dari atas hingga ke bawah. Lalu melirik suaminya. Sifat jahilnya muncul secara tiba-tiba. Ethan merenggut kesal, menghentakkan kakinya. Sayang. Kimi tertawa lalu maju 2 langkah, menangkup ke pipi suaminya tersebut, memberikan ciuman di kedua pipi pria itu karena merasa gemas. Ethan tersentak karena mendapatkan serangan tiba-tiba. Pupilnya melebar, sarafnya menegang. Tentu saja suamiku ini sangat tampan. Pujian itu akhirnya keluar dari bibir Kimi. Tapi pria di depannya tidak mendengarkan hal itu. Ia justru fokus kepada daging lembut yang tadi menciumnya. Hei, kenapa kamu diam? Aku sudah memujimu. Mau lagi? Ucapnya spontan. Hah? Kening Kimi mengerut. Mau apa? Cium lagi, tapi di sini. Menunjuk bibirnya. Maunya. Batin Kimi. Aduh, kenapa dipukul sih sayang? Aku kan minta dicium. Ethan mengusap dadanya yang baru saja terkena pukulan yang cukup keras dari tangan ajaib ibu dokter ini. Kamu sih mintanya yang aneh-aneh. Kimi kembali meluruskan pandangannya ke cermin, mengamati penampilannya. Aneh apanya? Aku kan hanya minta dicium. Apanya yang salah? Ya sudah, kalau kamu tidak mau biar aku saja yang cium. Tangan Ethan bergerak gesit menangkup kedua pipi Kimi dengan lembut. Memajukan kepalanya ingin melabuhkan bibirnya. Tapi begitu bibir itu hampir bersentuhan, pintu terbuka dengan keras.
Ya Tuhan, dua orang ini. Ethan melepaskan tangannya, berbalik menatap jengah sang mama. Lagi-lagi wanita parubaya ini mengganggu kesenangannya. Untung saja ini mamanya. Kalau bukan, mungkin saat ini Ethan telah melayangkan sepatunya lantaran kesal. Mama, geram Ethan. Sudah main cipok-cipokannya. Sekarang kita turun. Sudah banyak tamu di bawah yang ingin menyapa kalian. Ayo sayang. Aira langsung menggandeng menantunya tanpa memberikan kesempatan putranya untuk melakukan protes. Kimi menoleh ke belakang, melayangkan fly kiss yang disambut senyum manis oleh Ethan. Kemudian mengikuti. Dentuman musik mulai terdengar. Pembawa acara kondang yang merupakan kolega Ethan dan Romi telah membuka acara tersebut dengan begitu meriah. Suara tepuk tangan Rio pun terdengar saat Ethan dan Kimi berdansa berdua di atas sana. Mereka sangat serasi, pasangan yang ideal. Lihat-lihat, mereka terlihat malu-malu. Lucunya. Begitulah kasak-kusuk yang terdengar daripada tamu undangan mengenai pasangan pengantin yang baru, yang kini telah berdiri menyambut para tamu mereka satu persatu. Senyum mereka di bibir keduanya sangat tampak jelas. Raja dan ratu semalam itu begitu bahagia dengan pernikahan mereka, sehingga membuat orang yang melihatnya pun turut bahagia. Selamat ya sayangku, kau sangat cantik malam ini. Puji Inggit seraya memeluk Kimi beberapa detik kemudian melerainya. Kamu juga sangat cantik malam ini. Kimi tak ingin kalah, memuji kembali teman sejawatnya yang memang terlihat tampil begitu anggun malam ini dengan gaun merah marun, seragam dengan pria yang berdiri di sampingnya. Kamu bisa aja. Inggit tampak malu-malu karena pujian Kimi. Tapi malam ini kamu adalah ratunya. Semoga kebahagiaan selalu mengiringi pernikahan kalian ya. Tambah Inggit begitu tulus. Terima kasih. Aku harap kau pun begitu. Balas Kimi. Inggit menoleh sesaat ke Romi yang juga sedang menatapnya. Lalu kembali menatap Inggit. Semoga saja ya. Sekali lagi Inggit lalu menunggu Romi yang mengucapkan selamat kepada bosnya tersebut. Tak banyak yang ia katakan. Cukup hanya dengan 2 kata saja. Selamat bos. Sudah, semuanya selesai. Membuat Ethan dan Kimi hanya tersenyum. Aku mau menyapa para tamu bos, ucap Romi. Pergilah, aku akan menyapa teman-temanku yang di rumah sakit. Di sana. Inggit menunjuk ke arah meja bundar yang telah diisi oleh beberapa rekan mereka sesama dokter yang diundang oleh Kimi. Romi melirik ke meja tersebut. Pria itu datang juga. Batin Romi. Melirik ke istrinya kembali yang sedang menantikan jawabannya. Inggit kemudian berlalu tanpa menoleh lagi ke Romi. Sedangkan pria itu sedang memperhatikan secara seksama istrinya yang pergi dengan sejuta senyuman mengiringi langkahnya. Cih, segitu senyumnya dia. Pasti dia mau menyapa idolanya itu. Awas saja kalau dia genit-genit. Aku langsung eksekusi sebentar malam. Batin Romi meronta. Kemudian melangkah berbaur dengan para kolega mereka. Ya, memang kamu pikir istrimu itu tawanan beruang kutub. Pakai acara eksekusi segala. Selamat malam semuanya. Sapa Inggit begitu tiba di meja bundar tersebut. Wow, Inggit. Kami itu wanita yang luar biasa. Cantik banget sih. Puji Wina salah satu teman Inggit yang bertugas di UGD. Semuanya pun melihat Inggit dengan mulut yang terbuka. Apaan sih? Timpal Inggit malu mendudukkan bokongnya di kursi. Inggit gitu loh. Dia kan sudah dijuluki sebagai Barbie berjalan. Di rumah sakit semua tahu akan hal itu.
Tambah lagi rekan kerja yang lain. Benar, lelaki yang jadi suami kamu itu beruntung banget ya. Tambah lagi seorang pria dari departemen jantung. Sadar ya? Kok aku baru sadar ya kalau dokter yang satu ini sangat cantik? Timpal spontan Aidil membuat semuanya yang ada di meja itu berseru. Dokter kemana aja? Nyesel kan sekarang? Fans berat dokter udah ada yang punya. Dokter sih lambat nyadarnya. Benar, cari yang lain dokter Aidil. Dia sudah menikah. Timpal salah satu dokter senior yang cukup dekat dengan Inggit. Kalau begitu, balas kembali Aidil, membuat wajah Inggit memerah lantaran malu. Sudah, kenapa kalian jadi lirikin aku sih? Dokter Aidil kan pasti punya kekasih. Masa tampan begini jomblo? Iya enggak? Inggit ikut membuat suasana menjadi riuh. Percakapan itu pun terus berlanjut, dibumbui dengan gelak tawa yang begitu bahagia. Sangat jarang mereka bisa berkumpul seperti ini, dikarenakan tugas mereka masing-masing. Meski berada di satu gedung yang sama, namun mereka sangat jarang bertatap muka. Hingga momen seperti ini menjadi ajang tempat mereka untuk semakin mempererat hubungan persaudaraan mereka. Sesekali mereka membahas mengenai pekerjaan dan saling meminta saran satu sama lain. Sejenak melupakan pasangan fenomenal yang masih berdiri di atas sana, menyambut para tamu undangan mereka dengan perasaan yang mengharu biru. Bersambung.